Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan yang masih berkenaan dengan basmalah ya. Sekarang kajian terakhirnya mengenai basmalah, tentang hukum-hukum mengucapkan basmalah ya. Di sini saya nukil dari kitab Nailur Roja ya. Nailur Roja Syarah Safi Natin Naja yang dikarang oleh Al-Habib Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ya. Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i ya, gitu ya. Langsung saya bahas ya tentang hukum-hukum mengenai kita membaca basmalah. Walil basmalati khamsatu ahkamin. Pengucapan basmalah itu ada 5 hukum. Al-awwalu al-wujubu, wajib ya, wajib. Mengucapkan basmalah wajib. Kapan atau di mana pengucapan atau pembacaan basmalah itu? Fis shalah, kama fis shalah, sebagaimana dalam ibadah salat kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mengucapkan basmalah ketika membaca Fatihah dengan suara jahar atau keras itu hukumnya wajib. Ya, bukan sunnah. Jadi kalau misalkan kita sholat di jamaah yang imamnya tidak baca basmalah, maka berarti sholatnya tidak sah gitu. Jadi kalau misalkan kita seperti itu, ya mungkin ya mereka tidak bermazhab Syafi'i. Mazhab Hambali pengucapan basmalahnya dengan sir gitu ya. Mazhab Hanafi tidak wajib membaca basmalah. Apalagi mazhab Maliki tidak dianjurkan membaca basmalah gitu. Tapi kalau kita sholat di belakang mereka bagaimana? Kalau kita di Indonesia yang mayoritas itu bermazhab Syafi'i, di Indonesia itu yang di luar mazhab Syafi'i tidak ada. Tidak ada yang bermazhab Hambali, nggak ada. Tidak ada yang bermazhab Maliki, tidak ada. Tidak ada yang bermazhab Hanafi, juga tidak ada. Yang ada yang tidak bermazhab. Nah, itu kan masalahnya. Mereka nggak bermazhab gitu. Jadi kalau mazhab Hambali nggak ada di Indonesia. Mazhab Hanafi nggak ada di Indonesia. Mazhab Maliki tidak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini orang yang tidak bermazhab. Itu ya. Sebagaimana kita tahu ya. Udah, saya tidak mau bahas lebar. Jadi kalau kita di sholat di belakang mereka, mereka kan tidak bermazhab. Berarti kita ya kalau bisa jangan deh. Ya, jangan, makruh. Ya, kecuali memang ya kagak ada masjid lain. Masjid lain banyak yang baca basmalah, mushola lain banyak. Jadi kita usahakan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian wasani al-hurmatu alal muharrami lidzatihi. Yang kedua, haram membaca basmalah atas yang diharamkan bagi zatnya. Apa contohnya? Kasyurbil khamri, seperti minum khamr, minum-minuman keras. Ada orang mungkin dia biasa baca Bismillahirrahmanirrahim, lagi nenggak topi miring ya.
di Jack Daniels ya, atau wine, wah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hukumnya haram tuh. Ya minum khamrnya aja haram, apalagi yang baca basmalahnya pasti haram gitu. Wasalisu yang ketiga an-nadbu ala kulli amrin zibalin ay halin yuhtamu bihi syar'an kal wudu'i ka ta'lifil kutubin nafi'ati kama taqaddam. Yang ketiga, hukum membaca basmalah itu sunnah atas segala perkara yang baik. Ya, atas segala perkara yang baik menurut syarak. Seperti apa? Seperti wudu. Nah, seperti kita wudu kan disunahkan baca basmalah, atau tayamum kita juga sunahkan baca basmalah. Itu hukumnya sunnah. Atau kata alifil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang bermanfaat, atau kita mau menulis sesuatu yang sifatnya baik, manfaat, baca basmalah. Kecuali surat cinta kali ya. Jangan tuh. Ya, kalau surat cinta sama pacar kita ya jangan. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim kepada Adinda, baby, babe, sayangku, pacarku. Wah, itu tidak boleh. Yang keempat apa? Ar-rabi'u al-karahatu alal makruhi lidzatihi. Yang ketiga, hukum baca basmalah itu hukumnya makruh kepada yang dimakruhkan bagi zatnya. Di sini ditulis kanazri ma yukrahu nazruhu, seperti memandang kepada sesuatu yang makruh memandangnya gitu. Itu gambarannya gimana saya juga nggak tahu ya. Kita memandang yang makruh gitu. Atau mungkin begini, kita mau ngerokok baca bismillah, ngerokok kan makruh tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ngerokok itu berarti hukumnya makruh ya baca basmalah gitu. Yang selanjutnya apa? Yang terakhir al-khamisu al-ibahatu alal mubahatil lati la syarafa fiha. Yang keempat, hukum baca basmalah adalah mubah atas segala hal-hal yang mubah yang tidak ada unsur berlebihan padanya ya, karena kalimatain min makanin ila akhar, seperti kita memindahkan barang ke tempat lain. Itu hukumnya kalau kita ucapin basmalah ya mubah-mubah aja ya, tidak ada pahalanya gitu kan. Tapi mungkin ada berkahnya, sebagaimana saya pernah bahas atau kita pernah bahas tentang kisah seorang perempuan yang dia segala sesuatu itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga di situ ada keberkahannya, di situ ada kemuliaannya. Ini malah itu ada berkahnya ya. Seperti kita mau naik tangga Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya apa? Biar selamat, ya biar berkah gitu. Atau menyingkirkan ada makhluk-makhluk yang gaib yang ada di situ, dengan kita mengucapkan asma Allah, mereka menjadi menyingkir, tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Tapi hukumnya ya mubah, tapi mungkin ada keberkahannya gitu ya. Kemudian akan saya bahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis sahih ya. Tapi di sini tidak dicantumkan nih. Itu riwayat siapa? Tapi memang hadisnya sahih. Nah, mungkin nanti tidak ya, istilahnya saya lihat lagi ya. Di sini mengambil satu hadis Rasulullah SAW. Hadisnya apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi ukhra ajzam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara dua riwayat nih, antara Bukhari kalau nggak Muslim gitu ya. Saya belum tahu jelas. Gitu. Saya lupa. Hadisnya berbunyi, setiap perkara kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang mana
setiap perkara itu tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Wa fi riwayatin abtar, dalam riwayat yang lain abtar, ya terputus juga artinya. Wa fi ukhra ajzam, dalam riwayat lain itu ajzam. Apa ajzam? Nanti akan dibahas ya, nanti diartikan itu. Seperti apa tuh? Yang pertama al-aqta. Di sini makna aqta itu adalah maqtu'ul yadi awil yadain. Putusnya satu tangan atau dua tangan. Wal abtar, makna abtar apa? Maqtu'uz zanab, yang putus buntutnya. Kemudian al-ajzam, apa al-ajzam? Al-musabu bida'il juzam, yang tertimpa dengan penyakit juzam, penyakit lepra. Apa penyakit lepra itu? Penyakit kusta gitu ya. Wa huwa illatun yahmarru min hal udwu. Itu satu penyakit yang mana anggota tubuh itu yang pertama-tama ya dia memerah. Kemudian yaswaddu, summa yaswaddu, kemudian menjadi hitam. Summa yatashaqqaqu, kemudian menjadi terkoyak-koyak, menjadi busuk gitu kan. Summa yatanasaru, habis itu pada putus tuh ya anggota tubuhnya ya, pada lepas-lepas. A'adzanallahu minha, semoga kita Allah lindungi dari penyakit tersebut. Insyaallah, mudah-mudahan. Wal muradu min hadhil awsaf, dan yang dimaksud dengan tadi itu sifat-sifat itu fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Intinya apa? Annahu nakisun wa qalilul barakah. Maknanya itu nakis atau dia itu kurang, sedikit keberkahannya. Jadi kalau mafhumnya apa? Setiap perkara yang baik, yang mana perkara itu tidak dimulai dengan pembacaan basmalah, maka menjadi kurang keberkahannya. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah akan saya vlog lagi video-video yang lain, yang postingan yang lain. Mudah-mudahan ya menarik dan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua ya. Buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.